Pemirsa, nanti bagaimana kaitannya pada saat bulan Ramadan kita harus menyikapi hal ini? Ulasannya untuk Anda akan dihadirkan bersama Iqbal Himawan. Iqbal, silakan. Baik, Valen dan pemirsa, bagaimana sebetulnya Islam mengatur etika berbisnis atau berdagang? Sudah hadir di studio Metro TV kali ini ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Pak Mukti, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Iqbal? Sehat ya Pak, lancar puasanya Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Kita sudah, ini kan kalau bukan kasus yang pertama kali, ini ada yang buram papannya, kemudian juga dicek, kemarin juga ada kasus Pertalite dicampur supaya jadi Pertamax begitu. Banyak korbannya. Nah, itu kan tidak punya etika ya Pak, kalau kita berbicara soal itu. Jadi sebenarnya adakah etika berbisnis yang diatur dalam Islam? Saya kira di situ ada dua hal yang diatur Mas Iqbal. Yang pertama adalah hukumnya, yang kedua adalah etikanya. Itu dua ranah yang berbeda ya. Yang pertama, kalau kita bicara hukum, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk jual beli ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu diperintahkan, tapi riba itu dilarang. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan kaitannya dengan SPPU tertentu ya. Itu kan memang di dalam Quran itu kita dilarang untuk curang ya. Curang dalam menakar, curang dalam menimbang. Bahkan sampai ada surat Al-Mutaffifin yang itu artinya orang-orang yang curang, yang dia memang celaka dalam hidupnya. Wailul mutaffifin, ya, celaka orang-orang yang curang ketika menakar, ketika menimbang, ketika tadi menjual barang yang tidak benar itu. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menerima timbangan dari orang, dia minta dipenuhi. Kalau dia nimbang untuk orang, dia curangi. Dan itu saya kira sebuah perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian juga dijelaskan wa'uful kaila idza kiltum, ya, hendaknya kalau kamu itu menakar, itu hendaknya kamu menakar dengan benar, dan wazinu bil qistosil mustaqim, dan hendaknya kamu juga kalau kamu sedang menimbang ya, itu hendaknya kamu timbang dengan benar. Jadi karena itu kalau tadi ada disampaikan dalam tayangan tadi bagaimana solar dicampur air kemudian takarnya tidak benar, itu jelas bertentangan secara hukum Islam. Nah, itu yang hukumnya. Kemudian kalau etikanya, kita memang diberikan tuntunan oleh Rasulullah agar kalau jual beli itu hendaknya jangan mengambil profit yang terlalu banyak. Dan juga jangan menyulitkan orang lain. Jadi tawar-menawarnya juga jangan terlalu alot misalnya begitu. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada manusia. Ya rahimallahu rajulan gitu. Allah memberikan rahmat kepada manusia yang dia itu samhan idza ba'a, dia mempermudah kalau dia itu menjual, kemudian idza ishtara gitu, juga mempermudah kalau dia membeli, dan kemudian idza qtada, kalau dia harus menagih ke orang lain juga harus dia bikin yang mudah. Karena itu maka kalau toh misalnya sekarang demand sedang tinggi, kemudian kebutuhan pasar sangat tinggi, jangan kemudian mumpung begitu, terus kemudian markup harga, yang penting kan laku, yang penting dia mau. Menurut agama itu tidak etis gitu. Tidak melanggar karena antarodin ya, sama-sama rela gitu, dan tidak ada penipuan gitu, tetapi tidak wajar, sehingga secara etika itu tidak seharusnya dilakukan. Itu sudah diatur juga karena ada yang mumpung, tadi Bapak bilang aji mumpung, ini mumpung lebaran Ramadan, mereka mentang-mentang butuh dan nggak punya pilihan, itu kan artinya berarti menimbulkan kesusahan ya Pak? Betul. Karena mereka tidak punya pilihan. Betul, makanya tadi hadisnya menyebutkan samhan, itu artinya mempermudah, sahla, mempermudah. Jadi karena itu termasuk ini Mas Iqbal, misalnya menimbun barang. Orang sedang perlu, dia melihat ini trennya kayaknya bakal naik ini harganya. Kemudian dia timbun, nah waktunya kemudian di pasaran sudah ada, dia lepas semua dan pasti harganya tinggi, itu juga dilarang di dalam hukum Islam. Oke, nah kemudian soal berdagang atau berniaga ya. Pak Mukti, kita kan tahu Rasulullah SAW juga dulu berniaga. Betul. Kemudian juga mengikuti sesuai dengan syariat begitu. Nah, kalau dalam berdagang sendiri dalam Islam, apa saja yang dihalalkan dan yang terpenting apa saja yang diharamkan, Pak Mukti? Yang pertama tentu dalam berjual beli yang kita jual haruslah barang yang halal ya. Jadi produk-produk yang halal itu yang memang kita boleh menjualnya. Kemudian yang kedua, di dalam jual beli itu satu hal yang sangat penting adalah trust ya. Nah, trust itu artinya kepercayaan. Trust itu juga antarodin, saling ridho gitu. Tidak boleh ada yang merasa dipaksa.
tidak boleh juga ada yang memaksa gitu. Kemudian yang ketiga juga harus ada ruang untuk ada khiyar ya. Khiyar itu artinya kesempatan untuk memilih. Kesempatan untuk memilih, dan kemudian yang berikutnya ya tentu saja tidak boleh ada monopoli. Tidak boleh ada monopoli. Jadi mentang-mentang kita ini punya modal besar gitu kan, punya ya stok barang yang besar, kemudian semua dimonopoli, yang lain tidak punya kesempatan, itu juga di dalam Islam juga tidak dibenarkan. Artinya itu juga mengatur tidak hanya hubungan antara pedagang dengan pembeli, tapi juga sesama pedagang juga, Pak. Betul, ya. Karena itu maka monopoli itu kan bagian dari praktek bisnis yang dilarang di dalam Islam. Karena prinsip di dalam muamalah itu kan maslahat ya. Bagaimana kita ini berinteraksi dengan manusia termasuk dalam dagang itu mendatangkan maslahat. Karena itu kalau misalnya kita katakanlah menjadi pedagang besar, kita berilah kesempatan pada yang kecil untuk kulaan di kita, kemudian ke grosir, sehingga ketika dia menjadi grosir ya jangan melayani yang eceran, biarlah eceran itu dilayani oleh yang kecil, sehingga di situ ada saling memperkuat antara satu dengan yang lain gitu. Sebab kalau yang punya kapital besar itu kemudian semuanya ke dia, kan yang lain kemudian ya menjadi ya terkurangi adil, ya, atau bahkan mungkin tertutup akses di dalam dia menjual produk-produknya. Gitu. Jadi semua ternyata sudah diatur dan ada syariatnya. Begitulah ya, Islam memberikan aturan kepada kita untuk tidak hanya berpikir bagi diri sendiri, tidak hanya berpikir profit oriented, tetapi juga harus berpikir kemaslahatan untuk sebanyak mungkin gitu. Sehingga karena itu penjual dan pembeli ini kan sebenarnya sama-sama membutuhkan, Mas Iqbal. Orang bisa jualan, tapi kalau nggak ada pembeli kan nggak bisa. Orang beli nggak ada penjual juga nggak bisa kan. Sehingga jual beli itu juga bagian dari ta'awun, bagian dari tolong menolong kan di antara manusia itu. Sehingga karena itu maka orang perlu produk, kita menjual itu kan berarti menolong orang. Nah, kita menjual, orang membeli itu kan juga menolong. Sehingga disinilah kemudian prinsipnya harus sahlan ya, harus saling memudahkan. Sehingga karena itu maka kalau bisa ngambil margin juga jangan terlalu banyak juga marginnya gitu. Nah, itu ada aturannya nggak sih Pak soal mengambil margin atau profit? Tidak ada aturan secara khusus ya berapa prosentase dan sebagainya, tapi kewajaran saja. Makanya itu masuk pada wilayah etika tadi. Etis nggak sih kalau misalnya ngambil keuntungan sampai di atas 100% gitu, atau kemudian malah lebih dari itu karena kemudian berapa kali lipat malah kadang? Bisa berkali-kali lipat, apalagi kalau itu menyangkut kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat dasar yang diperlukan oleh manusia. Nah, disitulah sebenarnya kejujuran itu penting ya. Jadi tadi kalau tadi dicontohkan adalah yang di SPBU, mungkin juga ada sekarang misalnya kebutuhan telur gitu Mas Iqbal ya. Misalnya kan telur. Nah, telur itu kan telur, ada ayam kampung, ada ayam negeri. Nah, kadang ada ayam negeri yang telurnya itu warnanya putih, kemudian dicampur sama ayam kampung gitu misalnya. Pembeli mungkin tidak semuanya tahu kan. Nah, tapi kemudian dia sebenarnya ayam negeri tapi dibilangnya ayam kampung, yang harganya kan menjadi tinggi. Itu juga nggak boleh gitu. Jadi harus kita memang senantiasa jujur. Dicontohkan oleh Rasulullah, kalau jual beli itu sebutkan apa adanya barangnya ini, bahkan kalau ada cacatnya itu harus disebutkan. Jadi misalnya kalau ada aib itu harus yubayinuh gitu. Kalau ada cacatnya barang ini cacatnya di sini. Nah, silahkan Anda mau membeli berapa, jadi jangan kemudian kalau ada cacat itu malah ditutupi, enggak ini nggak apa-apa, ini cuma gores, ini kok nggak apa-apa, bukan pecah gitu kan, padahal sebenarnya pecah kan, tapi dibilangnya cuma gores, itu nggak boleh. Jadi kalau ada aibnya itu harus disebutkan, sebab kalau tidak disebutkan itu berarti penipuan juga gitu. Sehingga jujur itu juga tidak hanya jujur kalau kita ini berkata-kata, tapi juga jujur ketika menjual, jujur ketika membeli, dan banyak hal lain yang memang kita oleh agama diberikan tuntunan agar dalam bermuamalah ini sekali lagi prinsipnya adalah ta'awun ya, saling tolong menolong. Janganlah penjual itu merasa posisinya lebih tinggi daripada pembeli. Gitu. Karena sebaliknya juga ya Pak? Iya, kalau nggak ada pembeli, siapa mau beri produknya kan gitu. Kemudian yang kedua adalah manfaat atau maslahat. Jadi yang kita jual itu adalah produk yang memang bermanfaat, yang memang mendatangkan faidah bagi sebanyak mungkin orang, dan akhirnya kita bisa penjual, pembeli, dan semua masyarakat hidup
hidup damai, kemudian ya semuanya happy, menjelang hari raya apalagi kan semuanya harus happy begitu. Oke, dan juga tidak ada yang terzolimi apabila semua dilakukan sesuai tuntunan ya. Betul ya, betul Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Muti. Sama-sama Mas Iqbal. Atas pencerahannya di Metro Siang hari ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah, apalagi sekarang semakin mendekati hari raya Idul Fitri. Jangan nanti pada saat Idul Fitri meminta maaf, mohon ampunan, tobat, tapi nanti dilakukan lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Nggak boleh ya. Baik, terima kasih. Apalagi puasa ini kan kita harus jujur kan. Di antara tujuan daripada puasa adalah agar kita ini menjadi manusia yang jujur kan. Nah, saya kira amaliyah puasa itu aktualisasinya adalah pada saat kita berbisnis kan, kita jual produk secara jujur, takarannya jangan dikurangi, kalau jual solar ya jual solar, jangan solar bonus air begitu. Kemudian takarannya juga harus betul takaran, jangan takaran plus angin gitu dan sebagainya. Jadi semuanya harus kita laksanakan dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah berkah, walaupun yang kita peroleh mungkin secara profit marginnya tidak banyak, tetapi kalau kita jujur insya Allah menjadi rezeki yang berkah, yang halal. Mungkin hadir dalam bentuk yang lain rezeki itu ya Pak ya. Betul ya. Baiklah, semoga ini bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan di rumah, dan kita kembalikan ke Valen. Valen silakan. Baik, terima kasih Iqbal, terima kasih Pak Mukni. Pemirsa, nanti usai jeda, Metro Siang masih akan kembali untuk Anda. Ada ulasan 11 hari menjelang Lebaran, kondisi pelabuhan penyeberangan Merak terpantau ramai lancar. Sesaat lagi.